sekretariat DPRD ini kan sudah siap akunnya. Sekarang tugas Pak Hendra adalah mencari penyedia atau mencari produknya, misalnya. Nah, kita skenariokan saja karena ini contoh simulasi. Pak Hendra akan berbelanja ATK, akan berbelanja kertas. Pak Hendra akan berbelanja kertas di toko MBIS Market Tester. Tester MBIS Market. Jadi Pak Hendra mencari nama penyedia itu di sebelah atas itu, ada kotak pencarian iya. Di sana silakan diketik namanya Tester MBIS Market. Tester MBIS Market. Nah, itu dia. Silakan diklik tokonya. Nah, klik katalog produk di sana, Pak. ATK. Oke. Cerita aja, Pak Hendra akan berbelanja kertas untuk bidang sekretariat DPRD. Nah, Pak Hendra silakan memilih kertas mana yang mau Pak Hendra pilih. Oke, Pak Hendra memilih HVS F4 yang 70 gram, ya. Itu produknya. Nah, Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian boleh lihat di tampilan layar, di sebelah kanan itu ada informasi tentang penyedia. Penyedia tersebut ternyata statusnya adalah pengusaha kena pajak. Ya, yang dimana maksudnya semua nanti di dalam transaksi nanti akan muncul PPN. Ya, di dalam transaksi muncul PPN. Tetapi kalau status pajaknya di sini ditulis bukan pengusaha kena pajak atau non PKP misalnya, berarti tidak akan ada PPN Bapak Ibu. Tidak akan ada PPN muncul. Kalau itu penyedianya adalah non PKP. Rata-rata kalau non PKP itu biasanya kayak UMKM ya. Itu tidak akan ada pajak PPN 10%. Dan jangan sampai nanti ada pertanyaan kenapa tidak muncul PPN-nya? Ya, karena memang tidak ada dasar pengenaan pajak. Ya, tidak ada dasar pengenaan pajak pertambahan nilai untuk pengusaha-pengusaha yang kategori non PKP. Tetapi kalau PKP pasti akan ada pajak 10%. Silakan sekarang Pak Hendra menambahkan berapa jumlah pemesanan yang akan Bapak pesan. Di bagian bawah itu ada masukkan jumlah pembelian. Diisi aja Pak, mungkin diisi 20 atau 30 terserah, boleh. Karena saya yakin pemerintah nggak akan ngambil retailan satuan, pasti banyak sekali ambil. Iya. Kalau sudah, silakan klik tambah keranjang. Nah, kalau Bapak masih ingin berbelanja lagi, misalnya mencari produk lagi, klik lanjut belanja. Kalau misalnya tidak, maka tambahkan ke keranjang. Sebagai informasi, ketika Bapak klik tambah keranjang. Tambah ke keranjang. Sebagai informasi, kalau Bapak Ibu melanjutkan belanja atau ingin masih mencari item-item yang lain, pastikan item-item ataupun barang-barang yang Bapak ingin belanja atau Bapak Ibu mau beli ya, ada di toko yang sama. Kalau Bapak mencari produk misalnya di toko A tidak ada, cari di toko B ya. Nanti itu akan menimbulkan 2 PO yang berbeda. Ya, sehingga diinformasikan kepada rekanan atau penyedia tatkala mereka penjual ATK, mohon agar produk-produk mereka dilengkapi. Yang lengkap sehingga ya betul. Karena kalau misalnya Bapak mencari produk di toko A ini adalah pensil sama HVS. Mungkin HVS-nya ada, tapi pensilnya nggak ada. Kemudian Pak Hendra mencoba mencari di toko B misalnya. Itu nanti akan menjadi 2 PO, Pak. Iya. Karena tokonya berbeda. Berbeda. Ya, seperti itu. Itu sebagai penjelasannya saja. Sehingga pastikan kalau mau melanjutkan belanja masih dengan toko yang sama. Jika sudah dirasa sudah, silakan klik lihat keranjang. Nah, ketika Pak Hendra klik lihat keranjang, di situ akan muncul nama produknya, berapa jumlah kuantitasnya, harga satuannya berapa, dan pajak yang muncul itu berapa. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, pengusaha kena pajak atau PKP itu pasti akan selalu sistem akan otomatis memunculkan pajak PPN-nya.
sehingga akan muncul di sana PPN 10%, nilainya 240.000. Bagi pengusaha non kena pajak atau non PKP, PPN itu pasti akan selalu kosong. Jadi itu sudah otomatis sistem yang mengatur. Ya. Jika ini sudah dirasa sudah cukup dan sudah sesuai dengan daftar belanjaannya misalnya, silakan membuat permintaan RFQ. Membuat permintaan RFQ. Oke. Ketika Pak Hendra mengklik membuat permintaan RFQ, Pak Hendra mengisi form tentang keterangan belanjanya. Form ini nanti akan digunakan atau dibutuhkan tatkala nanti dibutuhkan kalau ditanya ini belanja apa, ini belanja kegiatan apa, ya. Pak Hendra nanti bisa mempertanggungjawabkan di form ini. Form FQ ini adalah form permintaan, form yang digunakan ketika Pak Hendra mencoba untuk bertransaksi atau ingin berbelanja. Di sana itu ada beberapa hal yang perlu diisi Pak Hendra. Di bagian atas itu ada tulisan untuk keperluan. Nah, untuk keperluan ini silakan disesuaikan dengan nota dinas belanjanya, nota permintaan untuk pengadaannya. Kira-kira apa? Ya. Belanja bahan alat tulis kantor misalnya. Ini disesuaikan saja. Kalau saya boleh tahu di Sulawesi Tengah tatkala ada perintah belanja dari PPK atau KPA kepada pejabat pengadaan itu ada nota dinasnya nggak, Pak? Nota dinas. Nota dinas untuk berbelanja, maksudnya nota permintaan untuk melakukan pemesanan atau pembelian barang. Ada nggak? Biasanya. Kalau dari pimpinan biasa lisan aja biasa. Oh, lisan saja ya. Oke. Kalau memang ada misalnya nota dinas kayak contoh di Bali, seorang PPK itu ketika memberi perintah untuk melakukan pemesanan kepada pejabat pengadaan, mereka ada suratnya biasanya. Di surat itu ada detail barang apa yang akan dibelanjakan. Oh, sebaiknya berapa DPA-nya. Jadi intinya adalah dari berdasarkan data itulah nanti seorang pejabat pengadaan itu melakukan pesanan dan melakukan negosiasi. Nah, karena sudah jelas itemnya apa, speknya seperti apa, harga DPA-nya seperti apa, dan nama belanjanya ini, nama belanja kegiatannya apa. Jadi itu bisa disesuaikan nanti, bisa diisi di sini. Ya, sehingga untuk keperluan ini nanti bisa ditulis nanti belanja bahan alat tulis kantor, kegiatan apa misalnya. Ya, seperti itu ya Pak Hendra ya. Ya. Dan Bapak Ibu lainnya. Nah, karena berhubung kita ini adalah testing, adalah training atau simulasi, Pak Hendra tulis saja di sana testing. Biaya ATK reses testing. Ya. Untuk Bapak BPBJ Poso. Nah, terkait PPN tadi, seperti yang saya sampaikan, PPN itu hanya dikenakan atau akan muncul untuk pengusaha kena pajak, Pak. Untuk pengusaha-pengusaha non kena pajak atau UMKM, PPN itu tidak akan muncul, Pak. Ya, kalau Bapak menyatakan tentang PPH, itu mungkin. Kalau PPN sudah jelas, karena memang tidak ada dasar hukum pengenaan pajak pertambahan nilai bagi pengusaha-pengusaha atau UMKM yang non PKP. Nah, tapi kalau dikatakan tentang PPH itu masih mungkin dimunculkan karena PPH itu terkait atau tentang barang atau jasa. Seperti itu. Kalau PPN sudah jelas, PPN itu hanya diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha kena pajak. Sedangkan bagi pengusaha-pengusaha tidak kena pajak atau UMKM ya atau bisnis rumahan atau industri rumahan yang belum mencapai omset 4,8 miliar dalam 1 tahun, mereka belum dimasuk kategorikan sebagai PKP. Jadi tidak ada dasar hukumnya mereka dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, Pak. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terkait pertanyaan dari Bapak dari BPBJ Poso. Nah, kita lanjut Pak Hendra. Ya. Untuk keperluannya sudah diisi. Nah, sekarang di sana ada catatan untuk penjual. Nah, catatan untuk penjual ini, saya yakin Bapak Ibu pernah berbelanja seperti di Shopee, Lazada, ya. Biasanya kan kita mempertanyakan apakah barangnya ready, ya kan, seperti itu. Ya. Ada banyak pertanyaan yang kita bisa sampaikan kepada penjual. Nah, untuk dalam hal ini, biasanya pemerintah daerah itu catatan untuk penjual itu
yang pertama itu, hal yang pertama sering ditanyakan itu apa? Contohnya, apakah harga satuan masih bisa dinego? Ya. Kedua, apakah bisa barangnya diantar nanti hari Senin tanggal 14 Februari? Misalnya seperti itu. Izin Ya. Pak, izin Jadi, Pak, clearkan. siapa? Siapa? Nah, jadi gini, tadi clear. Dari kita harus follow up memberi penjelasan pada POSO, PBJ POSO. Tadi kan jelas tadi bahwa ketika aplikasi ini kita gunakan secara otomatis perhitungan PPN itu muncul, kan gitu. Ya kan? Ya. Nah, sekarang gini. Ini kan pengalaman kita adalah benar tadi. Apakah karena ini biasanya pajak pembebanan itu dibayarkan oleh daerah, kan gitu, lewat pajak daerah. Nah, dibayarkan oleh daerah. Cuma biasanya supaya ini tidak menghalangi kita dalam perdebatan soal pertanggungjawaban, biasanya juga dikenakan PPN dan PPH. Sementara misalnya di aplikasi cuma PPN-nya dibebankan, sementara pada pajak daerah dan sebagainya dibebankan juga PPH, itu bagaimana mekanismenya? Apa kita gunakan perhitungan ini atau yang memang yang dibebankan selama ini yang muncul? Saya rasa itu penting juga, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Arief. Jadi begini, kalau untuk kabupaten kota memang benar ada yang namanya pajak daerah. Ya, nanti di Pak Hendra boleh di scroll ke bawah, Pak. Boleh sedikit scroll ke bawah. Scroll dulu. Nah, di menu PPN itu boleh diklik sama Pak Hendra. Diklik. Sorry, diatur satuan, dicentang dulu atur satuannya. Iya, diklik PPN-nya sekarang. Nah, di sini ada pajak daerah, Pak. Ya, di sini juga ada fitur pajak daerah. Ini biasanya untuk kabupaten kota ya. Biasanya itu kayak untuk makan minum itu biasanya kena pajak daerah, konsumsi biasanya. Silahkan untuk terkait hal itu, Pak. Kalau misalnya istilahnya ini adalah kita berbicara tentang pajak daerah. Tetapi kalau kita berbicara tentang PPN terkait transaksi dari pengusaha atau penyedia yang non pengusaha kena pajak, ya, yang dalam hal ini PKP itu kan atau pengusaha kena pajak itu kan berarti mereka sudah mencapai 4,8 M omset brutonya dalam 1 tahun. Nah, sekarang ini kan makanya ketika penyedia ini didaftarkan di MBIS Market, kita itu buat surat pernyataan, Pak. Kita buat surat pernyataan di atas meterai, memang betul mereka itu bukan pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, mereka wajib melampirkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari KKP. Tapi kalau bagi penyedia-penyedia yang bukan PKP atau memang mereka adalah UMKM, ya, tidak mencapai omset segitu dan mereka adalah hanya sekedar UMKM, kita tetap membuatkan surat pernyataan non pengusaha kena pajak. Itu bermaterai. Itu sebagai pegangan mereka tatkala nanti kalau mau ditanyain soal pajak-pajaknya dan segala macamnya. Karena itu sudah terjadi di setiap daerah yang kami lakukan. Nah, sehingga PPN ini, kalau kita berbicara tentang PPN, lebih kepada pengusaha kena pajaknya. Kalau pajak daerah, mungkin ada kebijakan pajak daerah ataupun kebijakan di daerah kabupaten terkait makan minum, sekalipun dia UMKM, sekalipun dia bukan pengusaha kena pajak, tetapi memang diwajibkan kena pajak daerah, silakan. Silakan tinggal diklik, diubah menjadi pajak daerah. Nah, konteks yang kita sampaikan, yang saya bicarakan ini terkait PPN dari pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak. Tetapi kalau ini ranahnya adalah konsepnya adalah tentang contoh kayak transaksi konsumsi atau makan minum untuk daerah kabupaten, karena hanya di daerah kabupaten yang ada pajak daerahnya, silakan pilih pajak daerah, Pak. Seperti itu, Pak Arief. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Dia Pak Arief, sama-sama. bicara itu udah. Boleh lanjutkan dulu, Bapak Ibu? Ya. Boleh ya? Siap. Pak Hendra, kita lanjutkan dulu. Catatan untuk penjual di sana, silakan Pak Hendra sampaikan misalnya mohon harga bisa dinegosiasi. Boleh, silakan Pak. Ini baru catatan. Ya, ini hanya baru catatan. Catatan ini berarti hanya baru mengajak atau mencoba mengajak penyedia untuk bisa tidaknya dinegosiasi. Tetapi fitur negosiasi sendiri bukan di sini, ada nanti. Nah, ini hanya baru permulaan dari seorang pembeli, bisa apa enggak harga itu dinegosiasi, ya. Ada banyak hal catatan yang bisa nanti Bapak Ibu ketik di sini terkait salah satu contohnya misalnya
saya tidak tahu apakah masih berlakukah terkait kebijakan ataupun edaran dari Kementerian Keuangan 2021 yang lalu terkait di bawah 2 juta itu penghapusan PPN itu. Kalau memang itu masih berlaku, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu menulis di sini terkait ataupun merujuk pada surat keputusan Kemenkeu nomor sekian-sekian terkait transaksi di bawah 2 juta, maka kami akan menghapuskan pajak PPN karena terjadi di bawah 2 juta. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menuliskan catatan di sini, baru bisa Bapak Ibu menghapus, silakan scroll ke bawah Pak Hendra. Baru nanti Bapak Ibu bisa menghapus PPN ini menjadi 0. Ini bisa dihapus oleh Bapak Ibu menjadi 0. Kalau memang berdasarkan kebijakan, ada kebijakan di bawah 2 juta itu PPN itu dihilangkan misalnya, tolong diterangkan dulu di catatan untuk penjual di atas, supaya nanti penyedia tidak bingung. Kok PPN saya 0 di sini? Mohon di catatan penjual ini dijelaskan, kalau memang ada kebijakan seperti itu sampai saat ini. Begitu Pak. Ya. Jadi catatan untuk penjual ini lebih kepada Bapak Ibu dari sisi pembeli, mencoba berinteraksi dengan penyedia ya, dengan menanyakan bisa apa enggak harga dinegosiasi. Soal nanti negosiasi, proses negosiasinya nanti ada fiturnya. Ini hanya baru coba ajakan saja. Saya lanjutkan. Tipe pembayaran silakan diklik, Pak. Nah, tipe pembayaran sini seperti yang saya jelaskan ada 2. Cash before delivery, berarti kita membayar dulu baru barang dikirim. Ya. Atau yang kedua, term of payment. Term of payment ini adalah kita terima barang dulu, bayar kemudian. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah akan selalu memilih yang kedua. Silakan diklik term of payment. Nah, di sana ada kotak kita mengisi waktunya, kita mempersiapkan. Jadi dalam proses transaksi ini, Bapak Ibu pejabat pengadaan juga harus berinteraksi dengan bendahara dalam soal penentuan berapa lama nih kita harus membayarkan ini. Ya, jadi silakan ini didiskusikan dengan bendaharanya berapa lama Bapak Ibu akan lakukan proses pembayaran. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, di dalam penentuan hari ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan 14 hari, tidak ada batasan 30 hari. Bapak Ibu mau isi 90 hari, 180 hari, silakan. Lebih kepada nanti kesepakatan kedua belah pihak. Ya, silakan. Kalau Bapak masukin 45, silakan. Tapi saran dari kami, jika Bapak Ibu yakin kita akan membayarkan 14 hari, tolong kasih spare waktu lebih. Jangan langsung isi 14 hari. Isi 20 hari. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu yakin, oh kita akan membayari dalam 14 hari. Lebih baik diperpanjang sedikit waktunya, karena kita tidak tahu nanti soal aliran dana, aliran dana itu keluarnya pasti tanggal, ya betul. Apalagi kalau melalui LS ya Bapak Ibu, melalui BPKAD, pasti kan ngantri itu. Iya, pasti ngantri. Pasti akan lari jauh dari waktu yang kita tentukan di awal. Saran kami adalah tolong di-spare waktunya. Supaya nanti Bapak Ibu tidak cepat jatuh tempo. Kalau 14 hari, bikin saja 20 hari atau 22 hari misalnya. Kalau 7 hari, ya bikin 14 hari. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Pak Hendra sudah mengisi 45 hari, ya berarti 45 hari jadi 45 hari ini akan dihitung dari ketika barang itu telah diterima. Jadi masa perhitungan pembayaran ini dihitung ketika barang sudah diterima pesanan, Pak. Bukan dihitung dari proses sekarang. Oh, iya. Ya, bukan dihitung dari proses Anda membuat permintaan ini, bukan. Tapi pada saat barang sudah diantar ke kantor Anda klik terima pesanan, maka hari itu menjadi hari pertama dari perhitungan 45 hari ini. Ya. Oke. 45 hari ini tidak dihitung dari Anda membuat permintaan ini, tidak dihitung dari Anda membuat RFQ ini, bukan, ya. Kita lanjut, Pak. Iya. Setelah pengisian waktu, kita melihat produknya sekarang ke bawah. Nah, ini juga itu tidak perlu, saat ini belum ada itu tersedia. Nah, saat ini hal kedua yang harus didiskusikan dengan seorang bendahara adalah terkait pengenaan pajak penghasilan PPH. Ya. Jadi saya pikir yang lebih paham terkait pengenaan pajak PPH ini nanti adalah bendahara. Ya, terkait barang atau jasa apa saja yang kena PPH. Kalau jasa sudah pasti kena PPH biasanya 2% biasanya.
Kalau barang biasanya 1,5%. Nah, tetapi terkait barangnya apa dulu nih yang kena PPh kan seperti itu. Dan yang lebih tahu biasanya di situ adalah Bapak Ibu bendahara. Nanti PPh ini akan diisi. Kalau misalnya 1,5 diketik di 0 ini 1,5 diketik. Silakan diketik coba Pak. Contoh saja. Di kolom PPh silakan. Ya. Itu tidak usah. PPh di sana harus selalu posisi minus. Kenapa minus? Karena pajak penghasilan akan selalu dipotong oleh bendahara. Pajak penghasilan dari penyedia tersebut. Ya, jadi ketika Anda memasukkan 1,5%, maka sistem akan menghitung otomatis di sana. Muncul di sana. Berapa sih 1,5% dari harga pokok 2.400.000 itu? Dapatnya adalah 36.000. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan selalu memposisikan PPh itu tanda minus. Kalau posisi plus itu hanya ketika itu tentang impor ataupun emas. Transaksi impor ataupun emas. Di luar dari itu semuanya minus, Bapak Ibu. Oke. Siap. Nah, ketika kita sudah menentukan PPh-nya 1,5%, ya, di sana ada PPN 10%, harga pokoknya 60.000, dikalikan kuantitas harganya 2.400.000, maka di bagian bawah itu ada rinciannya. Subtotal itu adalah harga pokoknya. Ya, kemudian PPN yang timbul itu 240.000 dari harga pokok, PPh yang timbul juga 36.000 dari harga pokok. Oke. Sehingga total transaksinya itu adalah subtotal tambah PPN. Kenapa di sana ada tanda kurung 36.000? Kenapa tanda minus atau tanda kurung? Karena kita mengasumsikan PPh itu sudah ada di dalam uang subtotal itu. Jadi PPh itu sudah ada di dalam uang 2.400.000, Bapak Ibu. Ya. Jadi selama ini pemerintah daerah biasanya pembebanan PPh itu sudah ada di dalam subtotal si penyedia. Jadi PPh itu kita ambil dari 2.400.000. Nah, maka hitung-hitungannya adalah 2.400.000 tambah 240.000 kurangi 36.000. Maka hasil total transaksinya adalah 2.604.000. Itu sudah otomatis hitung-hitungannya. Kita lanjut ke bawah, Pak Hendra. Kalau di sana kan ada total transaksi. Ya. Sekarang ada total pembayaran yang masih 0 di sana. Total pembayaran dan total transaksi itu nanti beda. Sekarang kita ke bawah dulu. Pilih metode pembayaran. Diklik pilih pembayaran yang ingin dibayarkan. Diklik, Pak. Nah, ketika Anda memilih pilih pembayaran yang ingin Anda bayarkan, di sana ada pilihan. Pembayaran Anda sebagai non-wapu atau sebagai wapu. Non-wapu berarti tandanya bukan bendahara yang memungut pajak PPN-nya. Kalau wapu, maka bendahara yang akan menarik PPN-nya. Kalau Sulawesi Tengah biasanya menggunakan opsi yang mana? Wapu atau non-wapu? Wapu. Bendahara yang memotong. Bendahara yang memotong ya, Pak? Ya. Nah, kalau bendahara yang melakukan pemotongan, maka Pak Hendra dan Bapak Ibu silakan memilih wapu. Kalau sudah memilih wapu, berarti logikanya PPN ini kan akan ditarik atau dipotong oleh bendahara, ya tidak, Pak? Ya. Maka ketika PPN ditarik atau dipotong oleh bendahara, nanti saya baru respon ya, Bapak dari BPBJ Poso. Saya lanjutkan dulu supaya tidak terpotong. Oke, saya ulangi. Tadi pembelian pembayaran itu dari sisi Bapak Hendra, Sekretariat DPRD, menyatakan bahwa kita biasanya wapu, Pak. PPN itu dipotongkan oleh bendahara. Oke. Ketika Anda memilih wapu, maka perhitungannya seperti ini. Mohon diperhatikan dengan seksama. PPN nanti akan dicabut oleh bendahara. PPh juga akan dicabut oleh bendahara. Ya. Oke. Berarti PPN kita anggap saja di sana 0 karena sudah dicabut oleh bendahara karena tidak akan dibayarkan kepada penyedia. Berarti sisa subtotal 2.400.000. Dan PPh itu sebesar 36.000 dicopot dari 2.400.000. Maka sekarang
2.400.000 kurangi 36.000, Pak. Dapat berapa itu, Pak? 2.364. 164 ya. 64. Silakan diketik di tulisan 2.400.000 di bagian bawah itu ditulis, Pak. 2.364.000. Oh gitu. Di bawah, bukan Pak, di bagian bawah ini, di bagian bawah. Ini. Nah, di situ. Ya. Dihapus. 2 juta. Itu menjadi 2.364.000. Nah, coba diklik sembarang. Diklik tempat lain, ya. Oh, ini Coba baru Bapak lihat sekarang ke atas. Nah, sekarang kita scroll ke atas, saya jelaskan sedikit. Ya, saya jelaskan terkait ini sedikit. Oke. Di sini subtotal 2.400.000, PPN 240.000, PPH 36.000. Dari sisi total transaksi, hitung-hitungannya adalah subtotal tambah PPN kurangi PPH, hasilnya 2.604.000. Tetapi total pembayaran bersih yang kita bayarkan kepada penyedia itu adalah sebesar 2.364.000. 2.364.000 ini berasal dari mana? Berasal dari subtotal langsung kurangi PPH. Ya, Karena 240 ini, ya 240 ini kita tidak usah sebut, tidak usah hitung, sebab ini kan akan dicabut sama bendahara. Sudah terpotong ya. 240 ini sudah terpotong di awal. Nah, berarti sisa subtotal dan sisa PPH. Karena kita mengasumsikan PPH itu dibebankan kepada penyedia, maka uang 36.000 ini ada di dalam 2.400.000. Sehingga 2.400.000 kita kurangi 36.000, hasilnya 2.364.000. Sebesar inilah total pembayaran bersih atas transaksi yang kita lakukan dengan penyedia. Bebas dari pajak-pajaknya. Sudah bebas dari pajak PPN dan bebas dari pajak PPH. Seperti itu. Berarti nah, muncul 2 juta. Ya. Berarti 2.364.000 itu yang masuk ke rekening penyedia tadi. Penyedia, betul. Oh. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Lalu untuk kwitansi nanti kami isi berapa nominal di sana di kwitansi? Untuk kwitansi Bapak Ibu di SPJ, untuk SPJ Bapak Ibu nanti diisi subtotal tambahkan saja PPN-nya. Nilai di kwitansi SPJ Bapak Ibu adalah nilai subtotal tambah PPN. PPH tidak usah dihitung. Kenapa? Karena PPH itu sendiri ada di subtotal. Berarti kalau di kwitansinya jumlah yang Bapak Ibu tulis lampirkan di SPJ, di kwitansi SPJ adalah 2.400.000 tambahkan 240.000 saja. Menjadi 2.640.000. Berarti di SPJ Bapak Ibu kwitansinya ditulis 2.640.000. Nah, kenapa PPN tidak perlu dimunculkan di sana? Karena PPN itu sendiri ada di dalam 2.400.000. Seperti itu. Berarti yang ditulis di SPJ itu nilai subtotal ditambah PPN. PPH. PPN. Tambah PPN saja. PPN. Itu saja, Pak. Itu saja. Subtotal tambah PPN saja. Oke. Karena PPH kita tidak perlu munculkan karena apa? PPH itu sendiri kan ada di subtotal. Sudah masuk di situ. Iya, di dalam 2.400.000 itu. Begitu. Jadi jangan gunakan total transaksi ini yang dimasukin di dalam kwitansi. Gunakan itu adalah subtotal tambah PPN, bukan total transaksi yang digunakan di dalam kwitansi, tetapi subtotal tambah PPN. 2.400.000 tambah 240.000, 2.640.000. Betul. Itu nilai kwitansinya ya. Nilai kwitansinya seperti itu. Oke. Kalau diperinci dari 2.640 adalah ya ada 2.400.000, ada 240 kurangi 36.000. Kalau dirinci ya. Tetapi kan di kwitansi itu kan tidak pernah memunculkan soal PPH. Yang dimunculkan adalah nilai kwitansinya saja. Berarti ya subtotal sama PPN-nya saja. Iya. Sejauh ini dulu mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan, sekitar lagi kurang lebih 3 menit, 4 menit, Pak. Sekretariat so lancar nih kalau begini, Pak. Gimana, Pak? Sekretariat so luar biasa nih, so lancar ini Pak. Bagaimana, Pak? Ada
sekretariat dengan simulasi ini saya rasa sudah akan lancar ini Pak. Kita akan belajar sama. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan terkait ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sampai selesai. Ada pertanyaan dari Poso Pak di chat. Oke, saya cek dulu dari Poso. Mohon maaf. Inilah maksud saya Pak, ketika belanja di atas 2 juta, karena belanja ATK biasanya sekaligus untuk 1 triwulan. Dari KU tetap meminta ada PPN, walaupun status toko tersebut non-PKP. Akhirnya bendahara tetap memasukkan PPN dan PPH. Jadi mohon maaf Pak, untuk terkait pengenaan PPN kepada pengusaha, bukan pengusaha kena pajak, saya pikir ini mohon didiskusikan lagi, karena kalau kita cross check soal terkait aturan ataupun undang-undang pengenaan pajak bagi pengusaha non kena pajak ini atau non PKP ini memang tidak ada pajak PPN Pak. Nah, jadi boleh misalnya saya nggak tahu bagaimana untuk membahasakan ini secara internal Bapak Ibu sekalian, tetapi kenyataannya memang untuk non PKP UMKM itu tidak ada pengenaan PPN Pak. Itu tidak ada dasar undang-undangnya untuk mengenakan mereka harus kena PPN. Nah, karena mereka memang pengusaha-pengusaha yang belum mencapai omset bruto seperti standar dari KKP seperti apa, kemudian juga mereka juga adalah tergolong UMKM, karena kalau memang nanti UMKM semua dikenakan PPN, wah bukan UMKM lagi namanya nanti Pak. Itu udah masuk ke pengusaha-pengusaha skala menengah malahan. Seperti itu. Jadi saya pikir terkait hal ini nanti silahkan dulu didiskusikan terkait dasar hukumnya seperti apa kalau memang ini tetap dipaksakan dikenakan pajak PPN bagi mereka-mereka yang memang non PKP Pak. Saya tidak bisa lebih jauh membahas itu karena memang lebih itu sangat lebih tentang yang sangat-sangat sensitif sekali terkait pajak ini. Mungkin ini lebih bisa dibahaskan dengan internal nanti Pak, dengan para bendahara. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait pengenaan PPN untuk yang non PKP. Kecuali kalau kita berbicara tentang itu adalah PPH, mau UMKM non PKP, kalau memang kena PPH pajak penghasilan pasti kita kenakan Pak. Pasti silakan diisi di sana. Nah, seperti itu Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu supaya saya lanjutkan? Sebentar lagi. Pak Hendra, mungkin ada tanyakan dulu? Ya, tadi sempat dibicarakan bahwa untuk belanjanya nanti, ini kan cuma simulasi, untuk belanjanya nanti kan lewat portal LPSE, Bela Pengadaan. Ya. Nanti menunya seperti ini juga ya Pak, masuk ke MBIS. Sama Pak, sama. Kita hanya cara masuknya aja pertama melalui LPSE, tapi transaksinya nanti seperti inilah transaksinya. Oke. Sama, tidak ada bedanya, sama. Nah. Oke. Jika itu sudah, silakan Pak Hendra mengetik di bawah alasan memilih pembayaran WAPU, silakan diketik di sana. Pajak distorkan atau dilaporkan oleh bendahara dinas, boleh. Betul. Boleh begini Pak? Boleh. Silakan. Kalau itu sudah, silakan Bapak membuat permintaan RFQ. Ya. Jika yakin, yes. Oke, RFQ sudah terbuat, tutup. Sekarang giliran saya sebagai penyedia. Mohon izin Pak Hendra untuk stop share screen, supaya saya bisa share screen. Oke. Sisi pembeli ataupun sisi Bapak, Ibu selaku pejabat pengadaan saat pertama ini sudah selesai. Sekarang dari sisi penyedia untuk merespon. Nah, saya tunjukkan dari sisi penyedianya.
Nah, ini dari sisi penyedia, ini akun penyedia. Nah, saya cek di sini. Ada permintaan masuk 1. Saya buka. Nah, di sini ada tulisan. Ada dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kuantitas 40 ya, menunggu konfirmasi penjual. Nah, saya klik di sini aksi untuk melihat apa isi RFQ-nya. Oke, ini rincian RFQ yang Bapak buat tadi. Untuk keperluannya apa saya baca, dan di sini saya baca sebagai penyedia itu saya baca di sini. Catatan untuk saya dari Pak Hendra tadi selaku pejabat pengadaan. Mohon harga bisa dinegosiasi. Oke. Tipe pembayarannya TOP selama 45 hari. Oke. Saya lihat di sini perhitungannya. Kalau sudah saya yakini sudah ini, saya sebagai penyedia akan saya proses. Proses itu maksudnya saya akan memberikan feedback atau memberikan respon. Oke. Mohon ditunggu. Koneksi saya sedikit. Oke. Nah, ini sekarang saya memberikan respon. Tadi kan Bapak catatannya adalah mohon harga bisa dinegosiasi. Nah, saya sekarang membalas nih. Ini dari sisi penyedia. Penyedia bisa merespon setuju atau bisa saja menyatakan diri bahwa mohon maaf Pak, harga yang saya tampilkan itu sudah harga standar misalnya. Bisa saja. Ini juga kembali ke soal ininya respon dari penyedia. Oke. Tapi di sini saya tulis saja bahwa kami setuju proses negosiasinya, proses negosiasi. Silahkan mengajukan harga penawaran. Saya sebagai penyedia setuju melakukan negosiasi. Kemudian saya setuju juga pembayaran selama 45 hari, ya. Estimasi lama pengiriman misalnya dari tempat kantor saya sebagai penyedia ke Bapak mungkin cuma berapa menit jaraknya, saya tulis saja estimasinya 1 hari. Karena faktor kedekatan jarak misalnya. Tapi kalau misalnya saya adalah penyedia di luar daerah misalnya, saya bisa saja menulis di sini 7 hari, ya 14 hari, seperti itu. Nah, ketika saya sudah membalas itu, saya akan memilih konfirmasi setuju permintaan pembayaran. Setelah setuju, saya akan mengisi jasa pengiriman. Saya akan pilih lainnya. Jadi penyedia juga bisa memilih jasa-jasa seperti apa? Jasa-jasa pengiriman kurir resmi. Tapi biasanya kalau itu adalah penyedia dalam pemerintah daerah dan maksudnya dalam daerah sendiri misalnya, biasanya mereka menggunakan jasa lainnya. Lainnya itu maksudnya bisa dimasukkan di sini keterangannya antar sendiri. Antar sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Kecuali mungkin ini adalah jasa penyedia-penyedia yang ada di luar daerah ya. Mereka bisa menggunakan ini, mengisi di kolom jasa pengiriman. Tapi kalau itu dalam daerah biasanya jasa pengiriman lainnya yaitu antar sendiri. Biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman karena biasanya setahu kami terkait biaya pengiriman untuk penyedia yang ada di dalam daerah sendiri, biasanya itu tidak ada alokasi anggaran untuk biaya ongkos kirim. Ya. Jadi biasanya akan selalu 0. Tetapi kalaupun ada biaya pengiriman itu tidak ditampilkan di sini. Nanti bisa saja penyedia itu menambahkan di harga produk tayangnya itu sudah tambah dengan biaya ongkos. Bisa saja penyedia mengupload barang, memasukkan harganya itu sudah plus dengan ongkos kirim di sana. Tetapi secara isi formalitas seperti ini diisi 0 saja. Karena saya yakin di DPA Bapak Ibu tidak include ongkos kirim biasanya dari sisi pemerintah. Nah, karena ini sudah, maka tugas saya sebagai penyedia, ya silakan Pak. Gimana kalau misalnya penyedia itu mencantumkan biaya pengiriman ongkos misalnya? Kirim. Iya. Oke, Bapak nanti bisa menego, bisa nanti di kolom negosiasi Bapak bisa sampaikan, mohon maaf,
untuk untuk biaya mohon maaf, untuk biaya pengiriman atau ongkos kirim ditiadakan karena Oh, kami bisa tidak begitu ya? memiliki anggaran. Ya, bisa. Jadi proses negosiasi itu tidak hanya sekedar proses negosiasi harga produk, Pak. Negosiasi itu banyak. Negosiasi terkait lamanya waktu pembayaran, negosiasi terkait biaya pengiriman dihapuskan, banyak. Nanti itu bisa disampaikan. Kalau misalnya merubah jumlah, misalnya nggak jadi pesan 20 unit misalnya, jadinya Ya, 15, boleh di situ. ya. Sebelum jadi PO itu masih bisa dirubah. Nanti bisa disampaikan kepada penyedia. Mohon maaf, saya kesalahan masuk jumlah kuantitas. Maksud saya tadi saya isi 15 atau maksud saya tadi saya isi 30. Tolong ditambahkan kuantitasnya seperti itu. Kalau ini sudah, penyedia memilih setuju permintaan pembayaran, penyedia akan klik lanjutkan proses. Nah, di sini akan ada tampilan harga sebelum dan sesudah negosiasi. Karena kita belum melakukan negosiasi, Pak. Kita hanya baru wacana untuk bisa dan tidaknya. Kita baru istilahnya mencoba menyampaikan kepada penyedia bisa atau tidak negosiasi. Tapi kita belum melakukan pembahasan negosiasi terkait besaran harga. Kita hanya baru mencoba mengajak negosiasi. Sehingga harga sebelum yang warna abu-abu ini harga sebelum dan harga sesudah belum ada perubahan di sini, masih sama. Iya. Harga ini masih sama karena belum adanya negosiasi. Iya. Ya. Saya centang, saya konfirmasi. Oke, sisi saya sebagai penyedia sudah merespon. Saya silakan Pak Hendra kembali lagi ke sisi Anda, share screen lagi. Oke. Saya informasikan kepada Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian, permintaan itu atau RFQ itu selalu dari sisi pejabat pengadaan. Menu permintaan atau RFQ di sebelah kiri itu selalu dari sisi pejabat pengadaan. Sedangkan penawaran atau jawabannya itu selalu dari sisi penyedia. Silakan Pak, karena tadi Bapak sudah mengirim RFQ dan saya sudah merespon, maka Bapak membukanya sekarang menu penawaran, Pak. Jawaban saya di menu penawaran. Iya. Nanti di sana akan muncul status menunggu persetujuan pembeli. Nah, di sini Pak, di yang status warna orange ini. Itu kan menunggu persetujuan pembeli. Nah, silakan Bapak klik aksi yang sebelah kanan itu. Ya, untuk memproses. Nah, sekarang Bapak baca nih. Ini kan rincian quotation-nya, rincian balasan hasil respon ataupun respon dari saya sebagai penyedia. Bapak tadi menyampaikan mohon harga bisa dinegosiasi. Di sini ada catatan balik nih dari seorang penyedia kepada Anda. Kami setuju proses negosiasi, silakan mengajukan harga penawaran. Berarti logikanya si penyedia pun setuju adanya negosiasi. Nah, berdasarkan hasil tawar menawar ini bisa dan tidaknya sudah dikatakan bisa, saatnya Bapak untuk melakukan negosiasi. Silakan Bapak scroll ke bawah. Sekarang pilih nego quotation atau negosiasi. Nah, masukin permintaan Bapak sekarang. Mohon harga satuannya jadi 50.000 misalnya. Silakan. Diketik di sana, Pak. Rp50.000. Boleh begini tulisannya atau mesti Dijelaskan saja Pak, 50.00 Pak. Tidak akan menghabiskan uang Pak. Saya kira bisa kayak apa-apa supaya lebih jelas saja. Oke. Kirim. Oke, kirim Pak. Siap. Yes. Nah, Bapak sudah mengajukan negosiasi ya. Nah, sekarang saya buka dari sisi saya sekarang. Nah, di sini statusnya tadi
berubah menjadi proses negosiasi. Sekarang Bapak stop share screen, giliran saya sebagai penyedia sekarang. Oke. Nah, sekarang giliran saya penyedia. Saya buka di penawaran, karena ini masih di penawaran tadi, saya masih buka di penawaran. Saya sebagai penyedia pun melihat di sini. Oke, statusnya di sini akan berubah menjadi proses negosiasi. Ya, ini proses negosiasi. Saya akan klik aksi. Saya akan klik aksi. Dan saya melihat sekarang percakapan Anda. Ini yang menjadi jejak digitalnya nanti, Pak. Sehingga sebagai informasi juga buat Bapak Ibu sekarang, terkait yang surat edaran baru dari LKPP terkait transaksi hingga 200 juta, itu perlu ada negosiasi. Inilah yang perlu diadakan nanti, proses negosiasi seperti ini. Bagaimana, Pak? Untuk pengadaan yang sampai 200 juta, aturannya itu kan wajib ada negosiasi. Oh. Nah, di dalam MBIS Market ini fitur negosiasi ini sudah ada. Jadi mohon fitur itu digunakan, Pak. Ya. Jadi mohon fitur negosiasi itu betul-betul digunakan terkait belanja yang akan dilakukan, ya. Saya sebagai penyedia melihat di sini tulisan mohon harga satuan jadi 50.000. Nah, saya akan membalas di sini, Pak. Kira-kira Bapak Ibu mau menggunakan cara yang panjang atau cara yang cepat? Kalau cara panjang itu saya tolak dulu. Saya mohon maaf Pak, harganya belum dapat segitu. Kalau mau cara cepat, saya akan setuju-setuju saja. Oh iya. Kira-kira bagaimana? Cepat saja. Saya pikir setuju semua untuk cepat ya. Iya. Anggaplah Oke. langsung setuju. Oke, intinya diskusi tentang negosiasi ini tidak ada batasan waktunya, Pak. Betul-betul sampai mencapai keputusan sepakat, ya. Ya. Kami setuju dengan penawaran harga yang diajukan. Pesanan akan segera kami proses. Kirim. Ketika saya sebagai penyedia mengirim, maka di sini akan muncul Bapak meminta, Bapak memulai, saya juga menjawab di sini. Terekamlah sudah proses negosiasi ini. Nah, proses negosiasi yang saya sampaikan tadi dengan cara panjang itu maksudnya apa? Misalnya ada Bapak menyampaikan harga 50.000. Saya sebagai penyedia menyatakan bahwa mohon maaf Pak, harganya belum pas segitu. Tambah 5.000 lagi. Tambah 5.000 lagi. Nah, seperti itu Pak maksudnya ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu ibarat kata kayak kita belanja di pasar ya, seperti kita mengadopsi benar-benar tawar-menawar seperti kita di pasar, Pak. Nah, tetapi kita menyampaikannya secara sistem seperti ini. Ketika seorang penyedia menyatakan setuju, berarti itu tandanya penyedia akan klik terima negosiasi. Nah, seorang penyedia tidak dibenarkan ketika Anda sebagai pembeli mengajukan harga 50.000, mentang-mentang tidak sesuai dengan mau Anda ataupun maunya penyedia misalnya tidak setuju 50.000, penyedia tidak diperkenankan langsung tolak negosiasi. Penyedia harus menjawab dulu interaksi yang dibangun oleh seorang pejabat pengadaan. Ya, jadi penyedia itu minimal menjawab dulu. Kalau memang di sini dikatakan kami tidak setuju, intinya dia sudah mencatat di sini secara digital tercatat di sini tulisan tidak setujunya. Baru dia akan klik tolak negosiasi. Seperti itu. Itu catatan untuk penyedia nantinya. Ketika dia sudah setuju, maka penyedia sekarang adalah terima negosiasi. Ketika penyedia mengklik terima negosiasi, maka saatnya penyedia mengubah harga 60.000 tadi menjadi 50.000. Harga yang diubah penyedia bukan harga tayang di luar. Harga tayang di luar dilihat oleh semua dinas ataupun pengguna-pengguna lain tetap 60.000. Tetap 60.000. Harga yang diubah di sini adalah harga transaksi antara saya dengan Pak Hendra dari Sekretariat DPRD. Nah, sedangkan dinas-dinas yang lain tetap melihat harga tayang saya di luar 60.000, sehingga penyedia tidak dibenarkan mengubah harga tayang luar. Tetapi yang diubah adalah ketika terjadi transaksi saat ini. 60.000 diubah menjadi 50.000. Saya klik, maka harga sudah berubah, PPN pun mengikuti berubah, PPh juga otomatis berubah. Otomatis.
ketika saya sudah mengubah sebagai penyedia, maka saya konfirmasi pembayaran ini sebagai penyedia akan klik ubah permintaan pembayaran. Karena kenapa diubah? Karena memang terjadi negosiasi, maka harus mengubah. Bukan kalau klik setuju penyedianya nanti berarti masih menggunakan harga yang awal ini. Tapi karena ini diubah, karena sudah ada negosiasi, maka penyedia akan klik ubah permintaan pembayaran. Ketika ubah permintaan pembayaran, maka hitung-hitungan di awal kita tadi pun sama. Subtotal 2 juta, PPN 200.000, PPh 30.000. 200.000 PPN ini dicabut oleh bendahara. Berarti sisa subtotal kurangi PPh 30.000. Berarti 2 juta kurangi 30.000 menjadi 1.970.000. Total yang akan dibayar ke pembeli adalah 1.970.000. Sehingga total yang dibayarkan bersih kepada penyedia nanti setelah proses negosiasi adalah 1.970.000. Kalau ditanya untuk harga di kwitansinya nanti di SPJ bagaimana, Pak? Ya, gunakan harga setelah negosiasi, Bapak. Gunakan harga setelah negosiasi. Ini kan sudah negosiasi, berarti yang dipakai 200. nanti di kwitansi SPJ adalah subtotal 2 juta tambahkan PPN 200.000 menjadi 2.400.000. Di kwitansi nanti ditulis 2.400.000. 2.200.000. Seperti itu. Sorry, 2.200.000. Mohon maaf, Pak. Seperti itu. Ketika ini sudah beres, maka penyedia akan klik lanjutkan negosiasi. Oh, sorry, mohon maaf, ada hal yang saya lewatkan. Oke, alasan. Alasan melakukan perubahan. Ya, saya akan tulis sebagai penyedia, kami setuju dengan proses negosiasi yang diajukan pembeli. Intinya mereka penyedia ini setuju melakukan negosiasi dan perubahan harga karena setuju dengan negosiasi yang diajukan oleh Pak Hendra selaku pejabat pengadaan atau Bapak Ibu pejabat pengadaan lainnya. Ketika ini sudah diisi, penyedia akan klik lanjutkan negosiasi. Nah, disinilah baru muncul Pak Hendra dan Bapak Ibu lainnya, terjadi perubahan harga before dan after-nya, sebelum dan sesudah proses negosiasi. Sebelum proses negosiasi, segini modelnya. Tapi setelah proses negosiasi, sudah berubah harganya. Ya, ini sudah jelas. Yang dibayarkan pada akhirnya setelah negosiasi adalah 1.970.000. Itu sudah bersih, bebas dari pajak-pajaknya. Kalau ini sudah selesai, sudah fix, dengan ini menyatakan saya telah meninjau quotation, saya sebagai penyedia buat quotation baru. Nah, ketika saya buat quotation baru, maka tugas saya untuk menjawab negosiasi selesai. Silakan Pak Hendra melanjutkan, dibuka. Ini tugas terakhirnya Pak Hendra. Habis ini PPK masuk. Oh, di peran. Silakan diklik proses negosiasi, klik aksi. Nah, scroll ke bawah. Nah, di situ jelas sudah tertera di sana proses negosiasinya. Ya. Ke atas sekarang, Pak. Nah, di sini kan jelas ya proses negosiasinya, harga sudah berubah. Ya. Sorry, ini belum Bapak belum refresh ini. Di refresh dulu Pak, di refresh dulu tampilannya. Yang ini. Ya, ya refresh dulu. Oke. Sabar, di refresh. Nah, coba kembali keluar dulu penawaran. Penawaran ya. Nah, di sini kan ada yang ditolak, ada yang menunggu persetujuan pembeli. Yang ditolak itu bukan Bapak yang menolak. Bukan saya yang menolak sebagai penyedia, bukan Bapak yang menolak. Yang menolak ini adalah sistem. Kenapa sistem menolak harga ini? Karena sistem mengidentifikasi harga awal itu tidak dipakai. Harga yang dipakai adalah hasil negosiasi. Jadi harga yang di 2.604 ini tadi sudah tidak dipakai. Muncullah atau terbitlah quotation baru 2.170.000 di atas. Silakan diklik aksi. Jadi jangan kaget atau jangan khawatir, kok ini ditolak. Ini bukan kita yang menolak, sistem yang menolak. Karena sistem mengidentifikasi harga yang disepakati oleh kedua belah pihak itu bukan harga yang awal tadi, tetapi harga hasil negosiasi. Nah, jadi silakan Pak Hendra mengklik yang bagian atas, menunggu persetujuan pembeli. Itu yang dipakai.
Berarti diabaikan saja, Pak. Ya, diabaikan, yang ditolak itu diabaikan saja. Scroll ke bawah, itu kan harganya sudah berubah. Iya. Ya. Sekarang tugas Pak Hendra selesai dengan cara mengklik purchase request, buat purchase request. Ya. Ditulis di sana catatan untuk manajerial, mohon Bapak Ibu PPK menyetujui transaksi berikut. Transaksi berikut. Buat PR. Maka ketika Pak Hendra mengklik buat PR, tugas Bapak sebagai pejabat pengadaan telah selesai. Jadi Bapak sudah tidak punya tugas apa-apa lagi di sana. Dengan begitu, Pak Hendra silakan log out dari akunnya. Silakan Pak Hendra sekarang buka akunnya PPK untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Nah, tugas pejabat pengadaan sudah selesai sampai di sana. Ini tugas terakhir, ini yang terakhir ya dari simulasi kita. Sekarang ini adalah tahapan PPK memberikan persetujuan atau penolakan. Silakan Pak Hendra memasukkan email PPK yang tadi Pak, email KPA yang Pak Hendra daftarkan tadi. Di MBIS Market juga, Pak? Iya, di MBIS Market juga. Persetujuannya secara sistem di MBIS Market semua, Pak. Oh. Makanya KPA punya akun juga. Iya, tadi sudah ya. Sudah. Tadi kan sudah didaftarkan. Oh iya. PPK itu. Ya, masukin passwordnya yang sudah dibuat tadi. Oke, kalau sudah klik masuk. Nah, klik akun di atas. Akun. Ya. Klik dashboard. Nah, ini kan akunnya PPK. Iya. Jadi akun PPK dengan sendirinya tercipta. Jadi akun PPK dan bendahara itu hasil cloningan dari akun PP yang tadi Bapak buat di awal. Padahal kan Bapak kan cuma buat satu akun. Padahal kan tadi Bapak hanya membuat satu akun kan? Satu akun tentang PP kan? Nah, tetapi ketika Bapak menambahkan KPA dan bendahara, maka KPA dan bendahara sudah punya akun juga. Jadi ini akunnya khusus akunnya PPK. Jadi ketika transaksinya adalah bidang sekretariat, PPK harus masuk ke akun sekretariat ini untuk memberikan persetujuan. Nah, seorang KPA itu tidak bisa memberikan persetujuan, misalnya transaksinya adalah transaksi tentang bidang sekretariat, tapi KPA masuk ke akun sekwan, itu tidak akan muncul transaksi di sana. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi tujuan tadi kita menambahkan akun pengguna itu adalah menciptakan akun buat PPK ataupun KPA dan bendahara. Inilah akun KPA yang telah Pak Hendra ciptakan tadi. Sekarang di dalam akun KPA, tugas KPA itu kan hanya memberikan approval saja, persetujuan saja atau penolakan. Jadi KPA cukup klik menu persetujuan pembeli di bagian atas itu. Cukup mengklik persetujuan pembeli. Nah, di sana ada tulisan di sana butuh persetujuan. Silakan klik aksi. Nah, di sini seorang KPA atau PA ataupun PPK kan tidak tahu menahu soal awal mulanya apa yang Pak Hendra lakukan, terus bagaimana pemesanannya, bagaimana proses negosiasi yang dilakukan. Seorang KPA kan tidak tahu, tetapi di dalam sistem KPA ataupun PPK itu akan dibantu. Dibantu oleh apa? Bapak scroll ke bawah sampai bawah ujung. Nah, di situ ada timeline. Oh, bisa dia ini baca. adalah ini jejak digitalnya. Ini jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, jadi berdasarkan ini nanti setiap angka-angka link-link yang berwarna biru itu akan ketika diklik nanti akan menghantarkan seorang PPK untuk melihat apa-apa aja sih yang dilakukan oleh pejabat pengadaan tadi, negosiasi seperti apa yang dilakukan. Contohnya misalnya PPK ingin melihat apa sih negosiasi yang dilakukan oleh Pak Hendra tadi. Coba Bapak klik di bagian pembeli melakukan negosiasi quotation. Klik di key end-nya itu, tulisan key end-nya. Klik kanan, Pak, di bagian bawah.
Yang di bagian bawah, pembeli melakukan negosiasi quotation. Pembeli melakukan bawah. Pembeli melakukan negosiasi quotation. Ya, di klik kanan sana, klik kanan. Open new tab. Nah, sekarang buka tabnya itu. PPK ingin tahu nih, apa sih yang negosiasi yang dilakukan oleh Pak Hendra sebagai pejabat pengadilan tadi? Nah, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ke bawah. Nah, ketahuan di sini. Ini yang dibicarakan sama Pak Hendra sama penyedia tadi. Ke atas, Pak. Ini. Oh, ini. Percakapan ini yang dilakukan oleh Pak Hendra tadi sama penyedia. Nah, jadi dari akunnya PPK pun PPK bisa melihat itu semua, Pak. Jadi di sanalah nanti yang memutuskan PPK itu berdasarkan mereview apa yang Pak Hendra kerjakan. Disitulah nanti kembali ke tab yang sebelumnya. Nah, disitulah dari segala bentuk timeline inilah nanti yang menentukan nanti PPK itu menolak atau menyetujui permintaan persetujuan tadi. Begitu, Pak. Jadi referensi seorang PPK atau KPA itu dari timeline tadi itu. Ya, bisa melihat. Ya, beliau bisa melihat semuanya, apa yang dilakukan oleh seorang pejabat pengadaannya. Jadi kalau berdasarkan sudah dilihat semua, dirasa pas, maka klik setujui purchase request. Ya. Apakah yakin menyetujui? Yes. Kalau sudah disetujui purchase request-nya, sekarang seorang PPK menerbitkan PO atau surat pesanan. Diklik buat purchase order. Itu di bawah, Pak. Di bawah. Itu di sana. Oh, ini. Ya, buat PO. Nah, nomor referensi PO silakan nanti diisi sesuai dengan seri nota belanjanya atau seri rekeningnya. Rekening terkait rekening belanjanya, silakan. Ini nanti disesuaikan saja. Oh, rekening belanja dari ATK itu. Ya, boleh diisi di sana referensinya. Sehingga nanti ketika dicocokkan dengan data fisiknya sesuai dengan yang ada di daftar rekening belanjanya itu sesuai nanti. Gitu loh, Pak. Oh, Bebas ya. Boleh. Kalau ada nota dinas, ada sistem pembuatan nota dinas, biasanya nota dinas itu ada nomor nota dinasnya, itu bisa dipakai. Oh, ya, itu bisa dipakai. Oke. Makanya tadi saya tanya apakah di Sulawesi Tengah ini menggunakan nota dinas tatkala melakukan pemesanan barang dari PPK ke pejabat pengadilan. Kalau ada nota dinas, pasti nota dinas itu ada nomornya. Nomornya itu bisa diisi di sini. Atau kalau memang tidak ada nota dinas, gunakan saja nomor yang tertera di rekening ininya, RUP-nya. Oh, nomor ya. Oke. Ya. Kalau sudah, maka silakan buat purchase order. Nah, tapi saya pikir ini nggak usah diklik karena ini kan batas tugas PPK sudah sampai di sini. Sama di terakhir nanti klik terima pesanan saja pas di akhir. Selebihnya ini kan tugas penyedia sudah. Jadi intinya proses simulasi transaksi itu sampai di sini. Oke. Ya. Atau tidak boleh Bapak klik buat purchase request. Boleh diklik purchase ordernya, nggak apa-apa. Diklik. Nah, kalau PO sudah berhasil dibuat, maka tugasnya sudah selesai. Maka belanjanya itu sudah berjalan. Tinggal nanti ketika barang datang, baru nanti bisa baru bisa nanti diklik terima pesanan. Yang menerima pesanan di akhir nanti adalah PPK ya Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian. Karena aslinya pemesan barang itu, pemilik barang itulah PPK atau KPA tersebut. Hanya yang melakukan pemesanannya adalah pejabat pengadaannya. Iya. Begitu. Coba diklik menu pesanan, Pak. Diklik menu pesanan. Nah, PO ini kan sudah jadi nih. Nah, Bapak klik aksi. Ini apa nih, Pak? Boleh, nanti itu boleh disimpan. Tapi Bapak klik aksi saja, tidak apa-apa. Nah, di sebelah di kanan atas ada tulisan cetak. Oh, ini. Ya. Diklik cetak. Nah, ketika Anda klik cetak, nah di
di print atau di cancel boleh, di cancel saja boleh, di cancel dulu. Nah, ini adalah surat PO nanti. Ini yang akan dilampirkan, salah satu berkas yang dilampirkan di SPJ Bapak Ibu sekalian. Oh iya. Nah, surat pesanan, ini surat pesanan. Nah, surat pesanan ini di atas sebelah kiri atas ini adalah atas nama pembeli, atas nama dinas, atas nama pemerintah dari DPRD-nya, ditujukan kepada tester MBIS Market atau penyedia. Jadi PO itu atas nama pembeli, sedangkan invoice nanti atas nama penjual. Seperti itu, Iya. Pak. Jadi salah satu berkas yang dibutuhkan nanti pada saat untuk lampiran SPJ itu adalah ini, surat PO, surat pesanan. Nah, Oke. nanti tinggal satunya lagi nanti adalah invoice atau surat tagihan. Surat tagihan itu nanti ketika si penyedia sudah memproses sampai proses pengiriman barang, baru nanti invoice itu tercipta. Tapi karena kita ini simulasi, saya tidak akan melanjutkan sampai akhir karena itu sudah ranahnya penyedia, bukan ranah pembeli lagi. Jadi urusan pembeli ataupun urusan Bapak Ibu PP dan PPK sudah selesai. Seperti itu. Invoice-nya diberikan dari penjual nanti. Invoice-nya ada di dalam sistem nanti. Oh, Invoice-nya dalam nanti ada sistem. di dalam sistem. Nah, nanti Bapak Ibu bendahara nanti bisa print out seperti ini modelnya. Nah, invoice-nya itu nanti bisa diambil dari tagihan. Di Tagihan. menu tagihan. Ya. Coba diklik menu tagihan. Nah, tagihan di sini kan belum ada. Karena apa? Karena saya kan tidak melanjutkan sampai akhir prosesnya, Pak. Karena ini simulasinya ini lebih dipentingkan di sisi awalnya itu dari pejabat pengadaan dan PPK. Tapi kalau nanti misalnya ini adalah transaksi real, penyedia menyelesaikan sampai selesai, maka nanti Bapak bisa print out tagihannya. Sama seperti memprint out PO tadi. Seperti itu. Ya. Jadi dengan berakhirnya dan dengan selesainya pembuatan PO tadi, dengan begitu selesai sudah proses atau simulasi transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu pejabat pengadaan dan Bapak Ibu pembuat komitmen atau KPA ataupun PA. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya terkait ini, dari Naker Trans sudah ada yang raise up, silakan raise hand. Silakan Bapak. Silakan dari Naker Trans. Sambil menunggu dari Naker Trans bertanya, saya jawab untuk dari Ibu Lisa Arnita, bagaimana untuk jasa cetak dan fotokopi? Disediakan juga. Jasa cetak dan fotokopi juga ada ya Bu di dalam ini, di dalam MBIS Market nantinya. Bisa, pastinya bisa. Untuk produk dan komoditas nanti bisa mengacu pada keputusan Deputi, Surat Keputusan Deputi nomor 2 tahun 2022. Nanti ada di grup, silakan di-download. Oke, betul. Untuk Pak Hendra, tugasnya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya Pak Hendra. Silakan di logout ataupun stop share screen, boleh. Siap. Nah, silakan bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin mau bertanya, karena dengan berakhirnya pembuatan PO tadi itu sudah berakhir simulasinya dari sisi Anda sebagai pembeli, ya. Karena paling di awal-awal saja yang mungkin akan dirasakan ribet karena hal baru, tapi saya pastikan bahwa sudah coba 1 kali 2 kali nanti akan sudah terbiasa nantinya. Saya pikir kita tidak akan membutuhkan waktu. Jadi transaksi di MBIS Market itu hanya butuh waktu paling lama 10 hingga 15 menit. Dengan catatan Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan penyedianya dulu. Secara offline Bapak hubungi, Bapak Ibu kami ingin bertransaksi, mohon sediakan waktu 10-15 menit di depan laptop atau di handphonenya. Nah, jadi transaksi ini tidak akan memakan waktu berhari-hari. Hari itu juga pun akan selesai. Yang penting Bapak Ibu benar-benar memastikan
penyedianya pun siap. Jangan membuat transaksi tanpa sepengetahuan penyedia, karena penyedia belum tentu dia akan standby dan akan tidak mungkin dia akan ngecek. Nah, kalau penyedia-penyedia yang istilahnya gercep, ya pasti mereka akan selalu memeriksa akunnya segala macam. Ya, jadi pastikan saja kalau mau bertransaksi, Bapak Ibu, kami dari dinas ini mau bertransaksi dengan Anda, mohon sediakan waktu 10 hingga 15 menit. Nah, ketika sudah siap kedua belah pihak di hadapan laptop masing-masing ataupun komputer masing-masing, itu akan cepat sekali prosesnya. Kenapa kita terkesan lama sore ini? Karena memang saya sambil menjelaskan, Bapak Ibu. Jadi mungkin agak terkesan lama. Realnya tidak selama ini. Ini terlalu lama tadi. Realnya cuma 10 hingga 15 menit selesai. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dari Nakertrans, silakan. Sudah raise hand dari tadi. Pak Surya mungkin? Baik, terima kasih. Ini tidak pakai resen lagi. Tadi tahapan untuk prosesnya sudah selesai. Kemarin saat kita ikut ada sesi pelatihan, tahapan di mana apabila barang yang diantarkan oleh penyedia itu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka di tahapan mana nanti PPK bisa menolak. Oke, siap. Bahwa barang tersebut tidak sesuai. Oke, siap. Ya. Tahapan komplain itu di akhir, Pak. Jadi pada saat barang itu diantar, ya sudah ada proses pengiriman dari si penyedia, kan nanti ada statusnya tuh, nanti bisa dicek di setiap akunnya itu, nanti statusnya bisa dilihat, ada status siap dikirim, berubah menjadi dalam pengiriman. Ya, kalau sudah dalam pengiriman, misalnya diantar, nanti PPK kan membuka akunnya, ya membuka akunnya. Nanti ada pilihan 2 di sana, terima pesanan, dan pilihan yang kedua adalah terima pesanan dan ajukan komplain. Tatkala terdapat ketidaksesuaian sesuai dengan pesanan kita dengan apa yang datang ataupun ada kerusakan segala macam, silakan klik terima pesanan dan ajukan komplain. Nah, nanti dari sisi penyedia nanti akan bertanggung jawab tatkala kalau misalnya barangnya ada yang rusak, nanti mereka yang akan mengganti. Atau misalnya terjadi pembatalan hanya gara-gara karena DPA-nya berubah misalnya, ataupun terjadi rasionalisasi anggaran misalnya. Posisi ini sudah tinggal klik terima pesanan ini, tiba-tiba dibatalkan misalnya. Silahkan klik terima pesanan dan ajukan komplain. Sampaikan di sana alasannya apa. Transaksi tidak akan bisa kami lanjutkan, kami ingin membatalkan karena terjadi perubahan anggaran atau terjadi rasionalisasi anggaran, seperti itu, Pak. Di sana nanti poinnya. Di akhir ya, Pak Surya. Jelas? Ya Pak ya, Pak Surya ya? Siap, jelas. Nanti itu juga terkait hal-hal pembatalan itu juga mohon ini, jadi lebih kepada soal, mohon maaf sekali, mohon lebih kepada soal kejelian dari Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan sekali pesanannya, kuantitasnya mohon diperhatikan sekali, harga-harganya juga mohon betul-betul di cross check dulu sebelum melanjutkan step by step-nya, supaya mengurangi proses-proses kesalahan, mengurangi hal-hal pembatalan seperti itu. Nah, karena nanti nggak jadi masalah juga sebenarnya, hanya lebih enak kan kalau misalnya lancar-lancar saja. Nah, tetapi kalau terkait ada pembatalan-pembatalan yang sifatnya itu urgent dan benar-benar sangat mendesak, itu mohon dihubungi kami secara langsung, Pak. Tolong komunikasikan kepada kami secara langsung, supaya kami yang membantu menghandle. Gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Mohon izin, paket yang di bawah 50 juta tetap diproses oleh PP. Benar, Pak. Jadi poinnya adalah saat ini proses transaksi karena memang aturan pengadaan melalui pejabat pengadaan, jadi mau itu 50 juta ke bawah atau 50 juta ke atas tetap dilakukan oleh pejabat pengadaan. Seperti itu, Pak. Walaupun itu juga transaksinya di bawah 2 juta, tetap itu pejabat pengadaan, Pak. Mungkin itu Pak dari Disnaker Trans. Silakan Ibu dari Ibu Lisa tadi sempat raise hand. Iya Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana Ya. caranya nanti membedakan belanja antar kegiatan ya Pak? Kan jadi rekornya nanti kan itu berarti KPA.
Sementara kan satu KPA itu di bawahnya itu biasanya ada 3 PPTK. Itu berarti nanti hanya bisa dikasih keterangan di kwitansi ya Pak? Nah, terkait membedakan transaksi itu tadi, itulah tujuannya kita membuat akun itu per masing-masing bidang, Bu. Ya, jadi supaya tidak ada percampuran antara bidang A dan bidang B dan bidang C, maka dibuatkan bidang masing-masing, buatkan akun masing-masing. Sehingga kalau bidang A itu khusus hanya transaksinya bidang A. Tidak boleh ada bidang B di dalamnya, tidak boleh ada bidang C. Begitupun bidang B, begitupun bidang C dan seterusnya. Nah, itu tujuan kita memilah per bidang ini, pembuatan akun per bidang ini supaya per masing-masing bidang itu punya tanggung jawab atas transaksi bidangnya masing-masing. Ya, terkait nanti itu istilahnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, terkait ada apa dari PPTK, nanti kan setiap akun pengguna, baik Ibu sebagai PP dan PPK akan tahu ketika ini adalah belanjanya sekretariat, saya harus masuk di akun bidang sekretariat dengan email bidang sekretariat. PPK juga. Ketika ini adalah belanja sekretariat, saya harus menggunakan akun bidang sekretariat untuk login. Seperti itu. Jadi jelas. Tetapi kalau Ibu menumpuk dalam satu akun semua transaksi, ya akan sulit nantinya. Simpel pembuatannya, tetapi di kemudian hari akan sulit. Seperti itu, Bu Lisa. Oh, berarti mungkin Pak, kalau per PPTK, itu kan di bawahnya KPA ada lagi PPTK. Cuman memang yang bertanda tangan itu KPA. Nah, itu berarti bisa dibuatkan akun itu bukan per KPA, tapi per PPTK. Jadi tidak bercampur belanjanya. Begitu ya Pak? Simpelnya adalah pembuatan per masing-masing bidang saja. Tidak perlu, kan tadi sempat ditanyakan tuh, kalau ada sub, tidak perlu, Bu. Toh subseksi itu kan mengarah kepada bidang itu. Tapi kan nanti laporan keuangannya itu biasanya Pak yang diminta itu per PPTK. Nanti kan di surat pesanan itu, makanya tadi di RFQ ataupun di form permintaan di awal tadi kan ada tulisan untuk keperluan. Untuk keperluannya itu dijelaskan keperluannya apa, dalam kurung punya sub apa, punya seksi apa. Oh ya, itulah maksudnya. Jadi tapi nanti muncul kan Pak di kwitansi. Muncul di surat pesanan pasti akan muncul, Bu. Untuk keperluannya apa itu, keperluan belanjanya itu untuk apa, dan kegiatannya apa itu, dan siapa yang melakukan itu muncul, Bu. Oh iya, siap. Makanya nanti mohon dilengkapi untuk keperluan menu untuk keperluan itu dilengkapi selengkap mungkin. Kalau memang itu belanjanya seksi A dalam bidang itu ditulis jelas. Belanja bahan cetak, ATK, kantor dalam kurung seksi apa misalnya kayak gitu. Jadi jelas di sana. Di menu keperluan. Jelas ya, Bu Lisa? Jelas, Pak. Oke. Misal pengadaan ATK yang pengadanya dibagi per TW. Mohon maaf nih, Bapak, Ibu Sri, TW ini kira-kira apa kepanjangannya? Maklumi saya karena saya awam. Triwulan, TW ini Pak. Maksudnya apa ya? Biasanya kan kita kalau belanja ATK itu gabung namanya GU. Nah, GU itu penagihannya kan nanti per triwulan. Biasanya per triwulan. Sebenarnya tidak per triwulan juga sampai sampai cukup GU-nya untuk bisa ditagihkan. Ini tadi pertanyaannya itu sama seperti pertanyaan Pak Surya kalau nggak salah, Pak siapa ya yang dari ini tadi terkait pemesanan nasi kotak itu. Oh iya betul. Sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama saja. Kalau Bapak Ibu mau melakukan per 3 bulan juga nggak apa-apa, tapi transaksinya dilakukan 1 kali saja dalam sistem. Transaksi di Habis Market dilakukan 1 kali saja, tapi dengan catatan di sana disampaikan kepada penjual, kami ingin bertransaksi untuk triwulan. Jadi kami melakukan pemesanan sekian-sekian, tapi proses pengiriman barangnya itu sesuai dengan permintaan atau request kami dalam waktu 3 bulan itu. Itu maksudnya. Nah, jadi bisa saja minggu ini butuh, saya udah pesan, misalnya saya sudah ibarat kata itu saya sudah deposit ya, saya sudah memesan 100 rim HVS. Tapi saya tidak membutuhkan 100 rim itu dalam bulan ini. Saya akan gunakan 100 rim itu untuk selama 3 bulan. Misalnya saya mau memesan untuk minggu ini saya butuh 10 rim dulu.
tolong diantarkan 10 rim. Intinya kita sudah bertransaksi dan kita sudah mem-PO-kan itu, Bu. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Berarti yang perlu sebenarnya ini komunikasi antara pejabat pengadaan dengan penyedianya, bahwa Betul. waktu pembayarannya akan dilakukan per Di triwulan. akhir. Di akhir. Ya, pembayarannya itu di akhir triwulan itu. Nah, Ya. tapi proses pengiriman barangnya sesuai permintaan kapan mau diantarkan. Nah, misalnya pesan misalnya 30 rim misalnya HVS. 30 rim ini dipesan untuk triwulan misalnya. Saya minta Bapak Ibu penyedia tolong diantarin 10 rimnya untuk bulan ini. Tapi proses pemesanan itu kita sudah lakukan di dalam sistem itu. Kita sudah memesan 30. Nah, tetapi proses pengantarannya seperti kayak parsial gitu loh, Pak. Ya, ya. Diantar dulu 10. Bulan kedua antar lagi 10. Nah, Ya. ya, intinya kuantitasnya sesuai. Seperti Karena yang biasa diantar. OPD, ya, karena biasa OPD itu tidak memiliki gudang untuk tempat penyimpanan. Oh iya, Kalau dia betul. sekali belanja. Betul Pak Surya, betul. Jadi dimungkinkan sekali untuk yang hal-hal terkait baik itu Pak Surya ataupun Bu Lisa ataupun Bapak Ibu lainnya. Oke, di Spora Pak Zainuddin, Pak Zainuddin ya. Mohon maaf. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Didi. Siap. Saya Zainuddin dari Dispora, Pak. Yang Silakan Pak. saya mau tanyakan setelah Bapak jelaskan tadi transaksi di market, Ya. Yang kami mau tanyakan itu harga satuan barang itu. Ya. Mungkin kadangkala harga satuan barang itu yang ada dalam DPA tidak sama dengan harga satuan dalam Imbes Market. Betul sekali. Di Imbes Market lebih tinggi dari DPA atau DPA lebih tinggi dari Imbes Market. Nah, itu mengantisipasi gimana? Itu satu. Yang kedua, Siap. tadi selesai transaksi dari PP dengan penyedia, nanti kan menunggu persetujuan dari KPA nih. Jadi akun KPA itu kan PP juga yang operasikan. Apakah kita lapor secara langsung dulu sama KPA bahwa ada transaksi di market tentang pembelian barang ini, atau langsung kita yang menyetujuinya, PP sendiri yang menyetujui di akun KPA? Oke, terima kasih Pak Zainuddin pertanyaannya. Ini yang pertama saya jawab dulu terkait perbedaan harga ya. Ya. Pada dasarnya gini Pak Zainuddin. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama, ya kan? Pada dasarnya kita tidak bisa serta-merta langsung melihat harga tayang itu menjadi suatu hal yang menentukan kita jadi atau tidak belanja kepada si penyedia tersebut. Contoh, DPA kita misalnya HVS itu cuma 50.000. Tapi ternyata harga yang ditayangkan oleh penyedia ini adalah 60.000. Nah, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, wah ini nggak sesuai harga DPA kami, jadi jangan berbelanja di sini. Tidak seperti itu, Pak. Karena di MBIS Market ini ada fitur yang namanya fitur negosiasi, kita coba dulu untuk melakukan negosiasi. Poinnya adalah, di sini adalah pintar-pintarnya pejabat pengadaan melakukan negosiasi. Ya, soal perbedaan harga saya yakin memang sudah jelas. Dan rata-rata DPA pemerintah akan jauh lebih murah daripada harga para penyedia ataupun harga-harga pasaran ya. Itu pasti. Karena memang dari pemerintah kan mencari harga yang termurah kan, seperti itu, lebih ke sana maksudnya secara gambaran umum. Tetapi selama ini ada fitur negosiasi dan dimungkinkan untuk melakukan negosiasi, dicoba dulu, Pak. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja nanti pas dinegosiasi turunnya menjadi 50.000 sesuai DPA, dan bisa saja juga bisa lebih turun lagi dari harga DPA kita. Misalnya 60.000 Bapak tawar, misalnya bisa nggak 47.000 misalnya. Kalau si penyedia setuju, berarti kan itu sudah kita berhasil ya dalam artian soal menentukan harga. Sehingga maksud saya adalah jangan dilihat dari harga tayang penyedia. Karena kami sebagai platform menginformasikan kepada para penyedia di saat BIMTEK, tolong harga Anda itu dimasukkan harga pasaran. Tapi harga pasaran Anda ini bukan harga mutlak yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah. Pemerintah akan pasti nawar itu. Jadi harga Anda ini nanti akan bisa saja ditawar oleh pemerintah. Kalau memang harga Anda sudah sesuai dengan DPA pemerintah ataupun sudah lebih murah dari DPA pemerintah, pasti pemerintah tidak akan melakukan tawar-menawar lagi karena harganya sudah sesuai.
Tapi kalau harga Anda masih ada lebih sedikit mahal dari harga DPA pemerintah, saya pikir nanti pemerintah akan mencoba berusaha untuk menawar. Jadi Anda harus siap terkait ini. Dan para penyedia pun paham terkait itu, Pak, di awal. Karena kita sudah menjelaskan itu para penyedia di awal. Nah, kemudian juga untuk hal-hal perbedaan perhitungan pajak yang menggunakan 1,1 sebenarnya sama saja. Ya, nanti silakan Bapak Ibu pejabat pengadaan melakukan negosiasi. Silakan ditawar sesuai dengan harga DP Anda. Kalau misalnya mau menentukan harga DPA Anda kan supaya tahu harga pokok DPP-nya berapa, ya tinggal harga DPA Anda bagi 1,1. Ketahuan nanti harga pokoknya berapa, bandingkan dengan harga pokoknya penyedia. Kalau harga pokok penyedia terlalu mahal, pastikan atau usahakan Anda menawar sesuai dengan harga pokok DPA Anda. Seperti itu Pak Zainuddin. Jadi itu masih dimungkinkan sekali dan sangat dimungkinkan. Supaya nanti kesannya Bapak nanti jangan sampai melewati sampai 4, 5, 6 penyedia, harganya tetap nggak cocok karena masih jauh dari DPA kami, padahal Bapak belum mencoba. Nah, silakan coba dulu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua terkait, mohon maaf saya tadi agak ini bagian yang pertanyaan kedua Pak Zainuddin, boleh diulangi Pak? Iya Pak. Tadi kan setelah ada transaksi dari PP dan penyedia, itu kan menunjuk persetujuan dari KPA. Sedangkan Oke. Siap. Terima kasih. Oke, saya sudah ini. Jadi Pak Zainuddin, atau gimana? Ya, untuk hal itu Pak Zainuddin dan Bapak Ibu sekalian, ini saya kembalikan secara regulasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau di provinsi seperti kayak di Bali sini, biasanya Bapak Ibu PPK itu punya operator, Pak. Dia mendelegasikan ada adminnya yang akan membantu mengurus memberikan persetujuan itu. Nah, tapi kalaupun di Sulawesi Tengah itu tidak ada sistem penunjukan admin untuk membantu PPK, untuk mengerjakan tugas PPK, dan kalau memang terpaksa dan sangat mendesak, urgent harus, tetapi PPK-nya sedang atau KPA-nya sedang ada meeting ataupun ada di luar kota, ya kan? Dan itu pengadaannya tidak bisa ditunda-tunda lagi, nggak apa-apa Pak, secara offline nanti Bapak sampaikan kepada PPK-nya. Mohon maaf karena ini tidak bisa ditunda terkait pengadaan ini, mohon segera diproses. Tapi kalau memang PPK KPA-nya berhalangan dan tidak bisa, nanti minta saja dari KPA-nya tolong Pak untuk diberikan akses ataupun mendelegasikan ke saya nanti. Kalau memang diperlukan surat untuk itu nggak apa-apa Pak, dibuat surat aja, nggak jadi masalah.